Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idam Khalid Almaja dengan NIM 422411073. Hari ini saya akan menjelaskan tentang enkulturasi dan sosialisasi kebudayaan. Nah, dua istilah ini itu sering muncul dalam pembelajaran sosiologi atau antropologi dan sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan erat dengan bagaimana manusia menjadi bagian dari masyarakat. Oke, pertama-tama apa sih itu enkulturasi? Jadi, enkulturasi itu adalah proses di mana kita mempelajari atau menyesuaikan diri dengan budaya di sekitar kita. Nah, proses ini biasanya tidak terjadi secara tidak sadar, terutama untuk seorang yang masih kecil. Misalnya, sejak kecil kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, untuk memakai tangan kanan, dan memberi sesuatu atau makan dengan cara tertentu. Semua itu adalah bagian dari enkulturasi. Nah, jadi enkulturasi itu bisa kita artikan sebagai proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya itu bisa dinilai dari norma, adat istiadat, bahasa, bahkan cara berpikir kita dalam bertindak untuk kehidupan sehari-hari. Nah, enkulturasi biasanya itu jadi dalam lingkungan yang paling dekat terlebih dahulu, yaitu keluarga. Kemudian berlanjut ke lingkungan sekolah, teman sebaya, bahkan massa atau masyarakat. Nah, enkulturasi itu memiliki dua bentuk utama. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada enkulturasi secara formal, yaitu ketika kita belajar budaya melalui lembaga-lembaga resmi seperti sekolah atau lembaga pendidikan, begitu. Nah, yang kedua itu adalah enkulturasi informal, yaitu secara kita belajar budaya dari pengalaman sehari-hari seperti dari orang tua, teman, atau lingkungan sosial. Nah, proses ini itu penting karena untuk membantu seseorang untuk memahami apa yang dianggap benar dan salah oleh masyarakatnya, sehingga bisa hidup harmonis bersama orang lain. Oke, selanjutnya apa sih sosialisasi kebudayaan itu? Nah, sosialisasi kebudayaan adalah sebuah proses ketika individu belajar untuk menjadi anggota masyarakat dengan memahami nilai norma dan aturan yang berlaku. Sosialisasi ini juga melibatkan pembelajaran tentang peran sosial, bahasa, etika, dan interaksi masyarakat. Nah, sama seperti enkulturasi, sosialisasi juga dimulai sejak kecil, berlangsung seumur hidup. Nah, bedanya sosialisasi lebih fokus pada pembentukan kepribadian dan perilaku sosial seorang dalam masyarakat. Nah, sosialisasi itu juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah sosialisasi primer, yaitu sebuah sosialisasi yang terjadi pada keluarga. Nah, pada saat anak pertama kali belajar tentang dunia sosial, misalnya seperti belajar, bicara, cara sopan, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah sosialisasi sekunder, yaitu adalah sosialisasi yang terjadi secara individu, mulai dari berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas seperti sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, atau komunitas lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian sosialisasi itu sangat penting karena membantu seseorang agar dapat berfungsi dengan baik dalam melakukan sosial. Melalui sosialisasi, seseorang akan tahu bagaimana sih cara bersikap terhadap orang lain dan bagaimana berkomunikasi serta bagaimana menjelaskan peran sosialnya terhadap masyarakat. Jadi, apa sih perbedaan antara enkulturasi dan sosialisasi? Walaupun keduanya saling berkaitan dan sama-sama merupakan proses pembelajaran sosial untuk kita lebih terkoneksi dengan masyarakat, ada nih perbedaan utamanya. Nah, enkulturasi itu lebih menekankan pada proses pembelajaran budaya seperti adat, nilai, dan tradisi yang diwariskan. Nah, kalau sosialisasi itu lebih menekan pada proses pembelajaran untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, contohnya apa aja? Jadi, kalau saat kita diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya, itu adalah bentuk enkulturasi. Tapi ketika kita diajarkan untuk bekerja sama dalam kelompok saling menghormati pendapat orang lain, itu adalah bagian dari sosialisasi. Nah, keduanya itu sangat penting untuk membentuk manusia yang bukan hanya untuk tahu budaya, tapi juga bisa hidup dan berinteraksi secara baik dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, baik enkulturasi maupun sosialisasi kebudayaan itu adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa keduanya, kita jadi tidak dapat mengenal budaya kita sendiri dan tidak dapat berinteraksi dengan baik secara masyarakat. Begitu. Oh ya, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin bercerita nih tentang pengalaman saya selama merantau dari kota asal saya, Bekasi, menuju
Surabaya untuk berkuliah di Universitas Airlangga, yang ceritanya ini masih ada berkesinambungannya dengan enkulturasi dan sosialisasi. Nah, jadi di lingkungan asal saya itu memang terkenal sebagai lingkungan yang bisa dibilang cukup mengedepankan sebuah nilai kebersamaan. Nah, ada juga dari mungkin ini adalah sisi negatifnya. Jadi untuk sebuah tipikal pengendara di kota asal saya Bekasi, itu kalau para pengendara motor maupun mobil itu adalah tipikal pengendara mobil yang sangat sekali tidak sabaran. Jadi ketika saat di lampu merah, saat di lampu merah itu walaupun lampu sudah menunjukkan lampu hijau, harusnya kita sudah ancang-ancang untuk menarik gas kan. Tetapi di kota asal saya, seberapa detik setelah lampu hijau telah menyala, maka para pengendara yang ada di belakang itu langsung menekan klakson secara kencang. Dan jujur, itu adalah salah satu budaya yang sangat menyebalkan yang saya rasakan di kota saya. Nah, kemudian setelah saya merantau ke sini, saya merasa perbedaan yang merasakan bahwa pengendara yang ada di Surabaya ini saya rasa lebih beretika dalam penggunaan klakson di jalan raya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengalaman saya dalam enkulturasi selama saya merantau. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang sempurna itu datang dari Tuhan dan kelemahan itu adalah datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.